Oke, terima kasih. Tadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai audit atau auditing keuangan. Jadi untuk yang pertama, saya jelaskan tentang apa tujuan utama dari audit terhadap laporan keuangan entitas. Jadi sebelum masuk ke tujuan utama dari audit, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai auditing juga. Jadi auditing keuangan atau audit laporan keuangan itu merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Jadi untuk tujuan laporan keuangan itu sendiri yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, lembaga yang disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Jadi laporan keuangan itu juga harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Auditing keuangan merupakan evaluasi laporan keuangan suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Jadi pemeriksaan menyeluruh laporan keuangan ini harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja, harus menyajikan beberapa manajemen yang sebenarnya pada tanggal pelaporan tersebut atau pada periode tersebut. Oke, jadi untuk mengenai tujuan utama dari audit terhadap laporan keuangan entitas itu sendiri, menurut saya, pendapat saya seperti itu. Dan sekarang kita akan lanjut ke penjelasan atau nomor yang kedua, yaitu apakah benar tanggung jawab utama auditor adalah mendeteksi semua jenis kesalahan klien. Oke, jadi pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan apa benar tanggung jawab utama dari auditor mendeteksi semua jenis kesalahan klien. Oke, jadi menurut pendapat saya ya, tanggung jawab utama auditor itu adalah mendeteksi semua jenis kesalahan klien. Jadi bukan hanya pada kesalahan klien juga, mungkin juga ada beberapa kesalahan sistem yang masih bisa dikendalikan oleh auditor juga. Jadi tanggung jawab utama auditor sendiri adalah menatap pendapat atas kewajaran penajian suatu laporan keuangan. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, jadi auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Jadi yang bertanggung jawab atas kesalahan klien itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab auditor. Bisa jadi itu juga merupakan salah satu tanggung jawab dari perusahaan. Karena menurut saya tanggung jawab perusahaan yang utama itu adalah melakukan pencegahan atau pendeteksian terhadap kecurangan dari pihak tersebut. Jadi pihak tersebut yang dimaksud adalah contohnya itu seperti kesalahan pada klien. Jadi untuk menghindari dari kesalahan tersebut, mungkin pihak perusahaan itu lebih menekankan kepada seorang manajemen, karena kita tahu bahwa tugas dari manajemen itu adalah sangat penting di suatu perusahaan. Jadi kemungkinan besar bahwa suatu perusahaan itu lebih menekankan kepada manajemen itu sendiri agar terhindar dari beberapa kesalahan lagi terhadap klien atau terhadap sistemnya itu. Oke, baik.
Jadi sebenarnya suatu masalah pada klien itu sering disebut dengan kecurangan. Jadi tanggung jawab auditor sebenarnya itu adalah melaksanakan audit berdasarkan ESA yang bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Jadi kesalahan material itu pun disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak bisa terhindarkan, bahwa ada beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi. Jadi walaupun audit telah merencanakan atau telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi dalam memperoleh keyakinan memadai, auditor pun harus bertanggung jawab untuk menjaga skeptisme profesional selama audit. Dan tujuannya itu untuk mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian atau pengadaian oleh manajemen. Dan ia pun harus menyadari bahwa adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif itu mendeteksi kesalahan, mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Jadi kesalahan atau kecurangan itu pun tidak dapat terdeteksi oleh auditor, itu disebabkan karena memang kecurangan itu atau kesalahan klien itu melibatkan skema yang canggih dan terorganisir secara cermat yang dirancang untuk menutupinya, seperti pemalsuan secara sengaja, gagal mencatat transaksi, atau penyajian keliru yang sengaja kepada auditor. Jadi seorang auditor pun seorang klien itu pun sengaja untuk menyembunyikan kesalahan tersebut, mungkin akan membuat seorang auditor lebih sulit untuk mendeteksinya. Jadi usaha-usaha menyembunyikan tersebut mungkin akan lebih sulit untuk mendeteksi jika disertai dengan kolusi. Jadi kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit meyakinkan walaupun pada kenyataan bukti tersebut tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. Maksudnya bukti itu pun bisa jadi bukti palsu. Jadi untuk itu maka seorang auditor pun harus melakukan tindakan agar bisa mencegah kesalahan pada klien tersebut, seperti meminta keterangan dari manajemen atau audit internal pengetahuan tentang kecurangan yang aktual diduga dan yang terdampak pada entitas perusahaan itu sendiri. Oke, jadi itu saja pemahaman saya atau pendapat saya mengenai pertanyaan yang kedua tadi, dan saya rasa pendapat yang sudah saya berikan itu sudah cukup lengkap dan bisa diterima oleh ibu dosen sendiri. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga ya. Oke, kita akan lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu apa yang auditor lakukan dalam suatu audit selain memverifikasi akurat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga ini. Jadi selain memverifikasi akurasi angka-angka yang ada di laporan keuangan, seorang auditor juga memiliki beberapa tugas atau peran penting lain di suatu perusahaan. Jadi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya tentu akan menghadapi berbagai macam permasalahan, seperti yang dijelaskan pada pertanyaan yang kedua tadi. Itu misalnya terjadi permasalahan pada klien, pada sistem, atau kecurangan yang terjadi pada klien itu sendiri, kecurangan yang terjadi pada sistem itu sendiri. Jadi itu merupakan tanggung jawab utama, atau itu adalah salah satu tugas auditor untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Dan bagaimana cara auditor itu sendiri untuk terhindar dari kesalahan tersebut, mungkin kita akan
atau saya akan menjelaskannya lebih lanjut pada pertanyaan yang ketiga ini. Oke, kita lanjut. Jadi yang dilakukan oleh seorang audit selain verifikasi akurasi angka-angka yang ada di laporan keuangan, yaitu dia juga melakukan pelaksanaan pengujian audit. Jadi pengujian audit yang dimaksud ini adalah membuat perencanaan audit laporan keuangan. Oke, jadi setelah melakukan pengujian audit, ia juga melakukan pengujian substansi atas transaksi. Oke, dan tujuan dari pengujian substansi atas transaksi ini adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi itu telah terpenuhi untuk setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Oke, jadi menurut saya sekian pendapat saya mengenai ketiga pertanyaan tersebut, dan semoga jawaban saya itu bisa diterima atau bisa membuat perencanaan audit laporan keuangan. Oke, jadi setelah melakukan pengujian audit, ia juga melakukan pengujian substansi atas transaksi. Oke, dan tujuan dari pengujian substansi atas transaksi ini adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi itu telah terpenuhi untuk setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Oke, jadi itu saja pendapat atau argumen dari saya mengenai materi auditing ini. Semoga materi atau pendapat yang saya ungkapkan tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.